Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo bangun. Wah, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Semangat. Putri. Ini bangun-bangun ngeledek saya apa gimana sih? Kenapa? Oh iya kayak tidur ya. Oh, mohon maaf. Jadi pantesan Bang, saya tersinggung. Kenapa? Kayaknya masih belum bangun gitu Iya, ya. padahal emang dari lahir begitu ya, Wah, matanya kayak cakakannya tidur begini. gitu ya. Pas suruh milih, ini mata apa yang digedein. Saya lupa nggak ngambil jadi nggak matanya. milih ya. Iya. Jadi matanya segaris gitu ya. Tapi pagi hari ini saya mau buka dengan ucapan selamat kepada Putri Windasari yang kemarin berhasil menjuarai 3 Piala Karni Ilyas Cup 2025. Aduh, Tenis meja. luar biasa memang Iya Putri kan? ini ya. Bolehlah nanti makan siang. Dari kapan tenis Ayo, meja? ayo, Cerita ayo. dong, tenis meja latihan dari kapan? Abis ini kita cari sarapan di mana? Boleh gitu kan. Kalau yang lain lari-lari, kalau Putri cuma selangkah. Pantesan menang. Kok kamu nggak percaya gitu sih, kayaknya saya menang? Bukan. Bukan nggak percaya, memang ada faktor luck. Kalau iya, begitu iya, ya. iya. Mungkin yang saya paling lagi penting hoki keberuntungan. ya. Hoki. Betul. Yang penting hoki. Selain begitu. skill, hoki. Sama pantun, langsung kita buka dengan Oh, pantun. boleh. Mau Putri apa mau saya? Kamu dulu. Oke. Sarapan pagi pakai pempek tekwan. Enak. Selamat pagi. Apa kabar? Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Wede, cakep. Ayo pemirsa bangun. Jangan cuma Lagi peluk libur. guling. Ayo peluk semangat pagi ini. Senin pagi Olahraga. kita harus semangat olahraga. Oh ya, nggak. Berita selanjutnya juga langsung kita buka dengan Oh olahraga. betul. Olahraga apa ini? Olahraga lempar lembing, ada atletik lari sedikit ya. Enggak. Ini bukan olahraga. Ini olahraga dong? yang ilegal Iya sebetulnya betul, ya. nggak boleh sebenarnya ya. Karena Ini- ada 2 kelompok remaja pemirsa yang terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam aksi tawuran tersebut ini salah satu remaja terlihat menenteng dan menembakkan yang diduga senjata api. Wah ini yang benar, nggak boleh, olahraganya nggak boleh. Dalam rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, terlihat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Sempu Gardu, Pasir Gembong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Mereka terlibat tawuran ini diduga dari 2 kelompok supporter bola usai merayakan kemenangan. Saat ini pelaku tawuran yang membawa senjata api juga sudah diamankan di Polsek Cikarang Utara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Setelah 2 hari buron, 1 dari 2 pengamen pelaku pengerusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya inilah detik-detik penangkapan MA, seorang pengamen yang melakukan perusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Pemuda ini 18 tahun usianya ini ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Perusakan bus ini berawal saat MA dan SA berusaha masuk ke dalam bus, namun karena kondisi bus sudah penuh oleh penumpang, kedua pelaku tidak diizinkan masuk oleh kernet. Hingga akhirnya terjadi adu mulut dan bus pun pergi meninggalkan lokasi. Pelaku yang tidak terima kemudian mengejar bus menggunakan motor dan perusakan terjadi saat bus terhenti di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, ini motif dari pelaku karena keduanya merasa kesal tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk mengamen. Ntar kalau diizinkan masuk malah ngikut ke kota tujuan, Biasanya kan bingung jadinya nanti ya. Bingung pulangnya. Heeh. Gitu. Biasanya kalau udah ada pengamen, ada cangcimen juga ikut masuk. Wede, kacang. Kacang, kuaci, permen. Ayo. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV terjadi di rumah kontrakan di Jalan Embah Jaksa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita saksikan bersama-sama nih ya. Inilah detik-detik saat salah seorang pelaku masuk ke halaman sebuah rumah kontrakan di Jalan Embah Jaksa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Hanya dalam hitungan menit, pelaku menggasak 4 motor yang terparkir di halaman rumah. Atas kejadian tersebut, pemilik kontrakan telah melaporkan kejadian ke Polsek Panyilekan dan saat ini kasus pencurian sepeda motor masih ditangani oleh pihak kepolisian. Kalau hanya beberapa menit 4 motor bisa dikategorikan pelaku ini sudah lihai. Dia sendirian ya? Sendiri kalau dari rekaman CCTV ya.
Kita ke berita lainnya pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Kota Tegal, Jawa Tengah. Petugas Satpol PP terlibat bentrok dengan para pedagang yang mempertahankan gerobaknya saat dieksekusi. Ya, para pedagang ini ngotot mempertahankan gerobaknya hingga akhirnya bentrokan pun terjadi dengan petugas. Ya. Petugas Satpol PP yang terpancing emosi ini sempat mengeroyok salah seorang pedagang yang melakukan provokasi. Bentrokan kemudian akhirnya mereda setelah para pedagang bersedia membawa pulang gerobaknya. Namun ada beberapa gerobak yang dibawa petugas ke kantor Satpol PP untuk diberikan sanksi karena telah melakukan pelanggaran peraturan daerah Kota Tegal. Penertiban terpaksa dilakukan karena pedagang ini enggan untuk menempati kawasan Pujasera di Jalan Melati, Kota Tegal yang telah disediakan oleh Pemkot. Sementara alasan pedagang kembali ke Jalan Kartini ini karena di kawasan Pujasera mengaku sepi pembeli. Para pedagang ini mengeluhkan kondisinya yang kumuh, berbau, tak sedap karena berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. Dan selain itu, pedagang juga mengeluhkan banyaknya pungutan tidak jelas yang mengatasnamakan paguyuban. Pemirsa, aksi pembegalan motor kepada seorang pelajar yang sedang berteduh karena hujan ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Berbekal keterangan korban dan rekaman CCTV, polisi kini memburu para pelaku. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana aksi begal motor terhadap pelajar yang sedang berteduh di Lumajang, Jawa Timur ini berhasil terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban merupakan warga setempat yang merupakan siswi kelas 11 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMKN Kelakah. Dari rekaman CCTV, komplotan pelaku berjumlah 4 orang ini langsung turun dari motor dan langsung merebut kunci dan motor milik korban. Meskipun korban sempat melawan dan pelaku terjatuh di jalan, namun pada akhirnya pelaku ini tetap berhasil membawa kabur motor metik milik korban. Tapi berbekal hasil keterangan korban serta rekaman kamera CCTV, polisi kini melakukan pemburuan kepada para pelaku. Kita ke wilayah Makassar, pemirsa, ini aparat kepolisian ya. Jatanras Polrestabes Makassar menyita sebanyak 32 unit kendaraan motor dan menangkap 78 pemuda yang diduga melakukan pesta miras. Mereka melakukan aksi balap liar dan juga konvoi di kota Makassar yang tentunya juga meresahkan warga sekitar. Ya, selain menangkap 78 orang, ada 32 unit kendaraan motor serta barang bukti minuman keras yang telah dikonsumsi dalam pesta miras tersebut juga ditamankan. Mereka ini ditangkap di wilayah Tamalan Rea, Makassar. Ini mereka kerap meresahkan warga ya dengan mengonsumsi miras hingga aksi konvoi menggunakan kendaraan motor yang mengganggu warga. Dari 78 orang ini, sedikitnya ada belasan anak di bawah umur yang ikut serta dan akan dilakukan pembinaan. Mungkinkah barak militer juga akan di Makassar juga? Iya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang ayah di Mataram ini tega menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 2 bulan hingga babak belur hanya karena bayi malang tersebut rewel. Pelaku saat itu sedang menikmati rokok dan kopi. Di belakang rumahnya merasa terganggu dengan tangisan dari sang bayi. Pelaku mengaku sudah berusaha menggendong sambil menghibur agar bayinya tenang. Namun karena tak berhasil, ia tega menampar wajah bayinya serta mencubit. Bahkan ini menyundutkan rokoknya ke kaki sang bayi. Korban bayi mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan pelaku kini ditahan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tega ya, bisa ya. Baby blues ya kalau orang bilang ya. Itu harusnya ibunya dong. Ini bapaknya ya. Kalau bapaknya bukan berarti. Bapaknya nggak ada kerjaan aja nih kayaknya ya. Kayaknya ini emang. Ngopi-ngopi, ngerokok di rumah, nggak ngurus anak gitu ya. Tapi tega ya, kok bisa tega ya?
Kita ke wilayah Tangsel, pemirsa, kita saksikan bersama-sama bagaimana tumpukan sampah di Jalan Idaman, Pasar Ciputat semakin menggunung dengan ketinggian mencapai 5 meter. Para warga maupun pemilik lapak juga resah karena tumpukan sampah menimbulkan bau yang sangat menyengat dan juga ini pastinya mengganggu kesehatan warga. Ya, tumpukan sampah ini disebabkan karena belum ada petugas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang membuang sampah di Pasar Ciputat. Nah, selain menimbulkan bau busuk, tumpukan sampah yang tingginya mencapai 5 meter ini sudah mengganggu aktivitas warga, terutama menutup akses jalan keluar masuk area pasar. Menurut Ketua RT 01 RW 01 Cipayung, sampah ini sudah over kapasitas, sehingga jalan yang ditutup seng pembatasan sampah juga jebol, akibat akses jalan juga tertutup. Nah, sebelumnya petugas kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup ini sering membersihkan sampah pembuangan dari Pasar Ciputat, namun sampai saat ini belum ada petugas yang membersihkannya. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang Selatan dan dinas terkait ini agar segera memberikan solusi mengangkat ataupun membersihkan sampah-sampah ini karena pastinya mengganggu aktivitas warga. Kebayang nggak Put kalau misalnya habis hujan, Aduh, wah, sampahnya bakal kemana-mana sih. iya. Pemirsa, angin puting beliung menerjang wilayah Kalideres, Jakarta Barat saat hujan deras turun kemarin. Ya, kita lihat bersama-sama bagaimana video amatir ini yang nampak angin kencang memporak-porandakan puluhan atap rumah warga Kalideres, Jakarta Barat. Potongan atap rumah berterbangan tersapu angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga panik dan berusaha berlindung di tempat yang lebih aman. Dan sementara ini juga belum diketahui jumlah rumah yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Warga setempat juga langsung memperbaiki rumah mereka yang rusak ya. Didominasi kalau dari video yang kita lihat bagian atap rumah yang Terangkat ya, iya. dan ini bahaya Yang rusak. sekali. Kalau udah seperti ini sebaiknya masyarakat berada dalam rumah ya. Iya. Karena takutnya kesabet begitu ya. Karena materialnya seng begitu ya. Kesabet biasanya kalau kebanyakan bengong. Kesambet, itu kesambet ya, beda ya Philip. Oke. Kita masih akan lihat bagaimana cuaca buruk ya Putri dan pemirsa. Ini hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majalengka mengakibatkan tanah longsor di jalan nasional antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. 2 pengendara motor juga ikut tertimbun oleh material longsor. Petugas BPBD Kabupaten Majalengka, kepolisian, dan TNI diterjunkan untuk membersihkan material longsor dan juga mengevakuasi korban yang tertimbun. Korban tertimbun longsor dalam keadaan terluka dan langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor bersama Badan Gizi Nasional akan terus mengawal dan melakukan penyelidikan terkait kasus keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kota Bogor. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor bersama Badan Gizi Nasional akan terus mengawal dan melakukan penyelidikan terhadap kasus keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di sejumlah sekolah di Kota Bogor. Ya, kepastian itu ditegaskan oleh Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, saat menjenguk siswa yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Pemerintah kota akan memastikan apakah bersumber dari menu MBG atau ada sumber makanan lain. Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan pada 13 sekolah bersama puskesmas dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Ini sebelumnya pemirsa 171 orang siswa dan guru diduga keracunan makanan bergizi gratis pada Rabu 7 Mei 2025 yang lalu. Korban dari 6 sekolah terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Sementara itu, pemirsa, Polres Cianjur, Jawa Barat juga memastikan siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis ini berasal dari bakteri berbahaya yang terkandung di dalam makanan. Keracunan puluhan bahkan ratusan siswa ya, ini terjadi selesai menyantap makan bergizi gratis. Nah, petugas sudah melakukan pengujian sampel di laboratorium dari wadah makanan dan juga muntahan para siswa, ditemukan ada bakteri pada bawang. Baik. Namun petugas belum bisa menyimpulkan apakah kejadian tersebut ada unsur pidana atau tidak. Kita masih menunggu ya hasil penyelidikan dari petugas juga. Karena kan masih ada potensi juga ini bukan dari MBG tapi dari menu-menu makanan lain. Ya. Yang hingga saat ini juga masih diselidiki. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Polrestabes Medan menangkap puluhan preman yang kerap meresahkan masyarakat. 9 ditetapkan sebagai tersangka. Ya, penangkapan dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di pintu tol Bandara Selamat, Jalan Letda Suyono, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Operasi penertiban premanisme berskala besar ini melibatkan berbagai satuan termasuk BRIMOB. 9 yang dinyatakan tersangka juga akan diberikan pembinaan. Dari Medan kita juga akan bergeser ke wilayah Tangerang terkait premanisme. Ini kepolisian Resor Metro Tangerang, Banten menangkap puluhan orang yang diduga preman di sejumlah tempat keramaian. Ya, ada 40 orang ya yang ditangkap dan mayoritas ini adalah tukang parkir dan pengamen yang sering meresahkan pengunjung tempat keramaian. Preman ini sering memaksa minta uang saat mengamen dan juga memaksa uang parkir. Nah, polisi menemukan juga mereka ini membawa senjata tajam hingga obat-obatan. Jadi Biasanya, preman berkedok tukang parkir gitu ya. Betul. Berkedok pengamen gitu. Karena kalau tukang parkir nggak resmi kan sebetulnya ya kita nggak bisa marah ya kalau misalnya kita nggak diberikan uang begitu sama Kalau ini masyarakat. biasanya dikasihnya berapa suka marah, ngedumel. Karena biasanya mereka juga yang bikin resah ini suka menggetok harga parkir. Itu yang bikin resah. Ya pemirsa, sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan pembenahan atas aksi premanisme di wilayahnya. Nah, hal itu sejalan dengan instruksi Kapolri dan instruksi Presiden Republik Indonesia. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Oh pasti ya, oke ya. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan tentunya di segmen selanjutnya kami akan kembali dengan berita ini. 6 pemuda di Pangkep, Sulawesi Selatan tega melakukan perundungan terhadap seorang bocah yang masih berusia 6 tahun. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dibacok sejumlah orang saat hendak melakukan prosesi akad nikah. Ya, itulah tadi pemirsa aksi pembacokan yang dialami Ahmad Anda. Korban mengalami luka bacok saat turun dari mobil iring-iringan pengantin. Korban ini juga sempat diancam dengan senjata api. Peristiwa ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Nah, usai membacok korban, pelaku 4 orang langsung melarikan diri. Akad nikah pun akhirnya dilangsungkan di IGD rumah sakit, meski mempelai pria masih menjalani perawatan medis. Seorang perempuan ditemukan tewas tergeletak di kamar tidurnya dalam kondisi bersimbah darah di tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ya, korban bernama Dardiana
berusia 46 tahun yang sehari-harinya ini informasinya berdagang ya. Warga merasa curiga lantaran korban tidak membuka toko dagangan seperti biasa. Mereka juga merasa janggal ketika masuk ke rumah yang tidak terkunci dan menemukan korban. Polisi Resor 4 Lawang terus mendalami kasus tewasnya korban. Kita bergeser ke wilayah lainnya pemirsa, seorang nenek berusia 82 tahun warga desa Doloduo 1, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara ini ditemukan tidak bernyawa di sebuah selokan air. Sang nenek bernama Rosalina Kamolewu sempat dinyatakan hilang. Petugas gabungan melakukan pencarian mulai menyusuri sungai hingga ke beberapa tempat lainnya. Baru kemudian korban ini ditemukan pada Minggu siang terapung air selokan yang tidak jauh dari permukiman warga. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada 2 kelompok pemuda di Kabupaten Buton Tengah yang terlibat tawuran dan diduga bentrok ini dipicu mabuk di sebuah pertunjukan musik. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ketegangan pemuda dari 2 kelurahan di Kecamatan Kabupaten Buton Tengah ini bentrok saling serang menggunakan batu hingga membuat warga takut. Polres Buton Tengah dengan sigap menghalau dan membubarkan tawuran, juga menangkap sejumlah pemuda yang diduga sebagai provokator. Dari Buton Tengah kita bergeser ke wilayah Ternate pemirsa. Seorang pria di Ternate, Maluku Utara mengejar sejumlah orang dengan 2 bilah parang. Aksi pelaku tersebut sempat menghebohkan warga yang tengah beraktivitas olahraga pagi di kawasan itu dan juga ini viral di media sosial ya. Ya, ini tampak ya pelaku mengejar beberapa orang yang mencoba mendekatinya dan aksi tersebut berhasil dihentikan setelah seorang perempuan menarik pelaku menjauh dari area SPBU. Video lain juga menggambarkan perkelahian antara sejumlah remaja, namun keributan tersebut berhasil diredam setelah polisi dan warga melerai. Anggota Polsek Ternate Utara kemudian menangkap pelaku yang berinisial MGD, warga Kelurahan Soasio. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 2 bilah parang telah diamankan di Polsek Ternate Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, 6 pemuda di Pangkep, Sulawesi Selatan tega melakukan perundungan terhadap seorang bocah berusia 6 tahun. Ya, Satreskrim Polres Pangkep mengungkap peran 5 remaja yang masih berusia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, bahkan 1 pemuda juga setelah berusia 24 tahun ya. Keenam pelaku diduga menyeret korban di lantai, meludahi kepala korban hingga memasukkan korban ke dalam kantong plastik. Tidak sampai di situ, aksi perundungan ini pun menjadi bahan tertawaan dan direkam oleh salah satu pelaku. Diduga para pelaku ini ingin memberikan efek jera kepada korban karena sering menjahili dan mengganggu terduga pelaku. Atas perbuatan 6 pemuda ini, mereka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Ya, untuk mengetahui bagaimana update informasi terkini dari kasus perundungan, Putri, kita sudah terhubung dengan AKP Muhammad Saleh selaku Kasat Reskrim Polres Pangkep. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak, kami ingin mengetahui bagaimana update terkini informasi dari kasus perundungan. Informasinya juga bagaimana pihak kepolisian akan menangani kasus ini, mengingat masih ada pelaku yang berusia di bawah 18 tahun, begitu. Terima kasih. Jadi kasus ini sementara kami proses di mana
eh, pelaku ada 6 orang, 3 diantaranya masih ada di bawah umur. Sementara juga dilakukan proses pemeriksaan, di mana kasus ini berawal bahwa korban sedang bermain di rumah salah satu pelaku yang memang sebelumnya antara para pelaku ini dengan korban sudah saling mengenal, sehingga korban motifnya adalah pengakuan mereka hanya bercanda. Seperti begitu kronologisnya, Pak. Mm-mm. Pak Kasat, tapi bercanda, diseret begitu ya, diludahi. Ini kayaknya berlebihan begitu, Pak. Apakah memang ada motif lain mungkin selain bercanda? Apakah memang kesal terhadap korban? Bagaimana, Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan ke-6 pelaku ini, memang dia mengatakan bahwa hanya bercanda. Namun karena korban ini memang anaknya aktif dan sering menjahili para pelaku ini, sehingga disitulah timbul niat para pelaku juga untuk mengerjai korban dengan menakut-nakuti akan memasukkan dalam kantong plastik, kemudian menyeret, dan hal ini menimbulkan ketakutan terhadap korban, sehingga korban saat itu menangis karena akan dimasukkan dalam kantong plastik. Baik, Pak Kasat, ketika ke-6 pelaku ini melakukan perundungan, apakah tidak ada warga yang melihat ataupun mencoba untuk menolong korban begitu, Pak? Jadi pada saat itu nanti setelah terjadi perundungan, kemudian salah satu bibi pelaku ini melihat, sehingga langsung mengambil pelaku, menggendong dan menenangkan korban dengan cara menggendong, kemudian membawa ke orang tuanya masuk ke dalam rumah. Baik, Pak Kasat, yang ngerekam ini ikut terlibat? Jadi yang merekam juga ikut terlibat. Dia memang di antara 6 ini memang dia merencanakan setelah melihat korban datang ke rumah salah satu pelaku ini, ke-6 pelaku ini memang merencanakan akan mengerjai korban dengan cara menakut-nakuti dan seperti yang terlihat dalam video. Baik. Pak Kasat, kami penasaran, Pak. Ini apakah pihak kepolisian sudah mengantongi alasan ataupun kejahilan apa yang dilakukan oleh bocah berusia 6 tahun hingga akhirnya membuat pelaku ini kesal begitu? Jadi dari keterangan para pelaku ini, karena korban ini dengan pelaku memang bertetangga dan setiap hari ketemu, sehingga memang anak korban ini super aktif, sehingga kalau mereka bertemu sering mengganggu para pelaku ini. Oke, Pak, kalau misalnya memang motifnya masih bercanda begitu ya, delik hukumnya seperti apa, Pak? Jadi apapun alasannya, setelah kami melihat video itu viral, maka langkah-langkah yang telah kami lakukan, kemudian karena orang tua korban melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga kami langsung mengambil langkah-langkah mengamankan para pelaku ini, kemudian melakukan pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaan kami proses sesuai hukum yang berlaku, di mana ke-6 pelaku ini kami jerat pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya yaitu sekitar 3 tahun 6 bulan. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Muhammad Saleh. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Bapak. Pagi, Mbak. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan rehat sejenak ya, Putri dan juga pemirsa. Di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan dialog yang sedang hangat. Ada dialog apa, Putri? Ya, ada seorang mahasiswi yang Ya. kemudian mahasiswi seni ya membuat meme gitu, meme Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dianggap tidak senonoh nih oleh publik. Jadi banyak warganet yang geram dan juga mengecam dari konten tersebut dan lalu berujung akhirnya ditangkap walaupun sekarang sudah ditangguhkan ya penahanannya. Tapi kita akan bahas selengkapnya usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nasib mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, inisial SSS, kini di ujung tanduk. SSS telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Mabes Polri buntut meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kebebasan berekspresi yang ia tuangkan melalui meme dengan desain prompt artificial intelligence ternyata mengandung unsur asusila. SSS dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Lantas, apakah penahanan ini adalah sebuah bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi atau hanya sekedar pembinaan semata? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polri mengumumkan penangguhan penahanan mahasiswi dalam kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan ya dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahan. Ya pemirsa, kasus ini tentunya mengingatkan kita semua ya, bercanda ada batasannya. Hati-hati jarinya Hati-hati. gitu ya. Ketika jempol lebih berbahaya daripada mulut begitu. Nah, untuk membahasnya tentunya di pagi hari ini kami sudah kedatangan dua tamu spesial. Ada siapa saja, Putri Windasari? Ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, politisi Partai Gerindra. Assalamualum, selamat pagi Bang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Udah lama nggak jumpa Bang Habib ini ya. di Sampai layar lupa kita tadi ya. jalan ke sini nih. Untung nggak nyasar begitu Iya, ya. hampir nyasar. Nggak lupa tapi kan Bang? Nggak lupa. Oke. Di sebelahnya ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja lah ya, Ya. saya ke Bang Habib. Bang Habib, tanggapannya nih, mahasiswi bikin meme yang dianggap tidak senonoh, kemudian ditahan walaupun sekarang sudah ditangguhkan penahanannya. Ya, saya adalah orang yang memberikan penjaminan untuk penangguhan penahanan tersebut. Karena memang pertama ketika melihat meme tersebut ya, tentu kita sedih ya. Bagaimanapun Pak Prabowo adalah pemimpin bangsa ini juga Pak Jokowi dibuat meme yang sangat-sangat tidak pantas. Tapi kita paham dalam berhukum kita nggak bisa hitam dan putih. Nah setelah proses ya ada keluarga korban juga mencoba menghubungi saya tahu bahwa memang sepertinya ini feeling saya nggak ada mens rea ya untuk mempermalukan, untuk menghina. Jadi nggak ada. kalau dari keterangan keluarga apa Bang?
Ya, dan yang bersangkutan dikatakan menyesali perbuatannya, bahwa sudah berekspresi yang dianggap melewati batas, ya kan ya. Sehingga saya berkenan mengajukan penjaminan penahanan, dan saya cek melalui teman-teman yang menyidik ya, melakukan penyidikan, benar bahwa yang bersangkutan menyesal, ini sudah terlalu sudah kelewat berlebihan meme tersebut. Tapi kan tetap Bang, artinya harus ada efek jerah yang diberikan kepada pelaku. Seperti apa nantinya? Nah, itulah bagaimana hukum kita berjalan yang ideal saat ini diimplementasikan oleh Pak Kapolri, oleh institusi Polri, ya, bahwa hukum itu tidak sekedar berjalan di rel formalitas, tapi secara substansi bagaimana keadilan bisa ditegakkan, ketertiban bisa dijaga. Itu intinya hukum, ya. Kemudian akhirnya keadilan bisa tercapai bagi semua pihak. Nah, kita mengenal yang namanya restoratif justice di KUHP baru yang baru akan berlaku 1 Januari 2026. KUHP yang baru juga, ya, yang sedang kita bahas ini akan kita bahas ya di masa sidang yang akan datang, juga mengimplementasikan restoratif justice. Jadi perkara-perkara seperti ini, kalau di masa lalu pertanyaan Filipus benar, ini semua unsur terpenuhi, ya kan? Kok dibiarkan saja, gitu kan ya? Tapi dengan konsep yang baru, konsep berhukum kita yang baru, yang mengedepankan restoratif justice, ya kan, rekonsiliasi, ya seperti itu, maka proses formal tentu berjalan, tetapi yang substansinya apa, gitu loh. Kalau orang ini bisa menyesali perbuatannya, ya, lalu berjanji tidak mengulangi, ya, sementara beliau menyampaikan maksud sebetulnya apa, ya, saya pikir di pihak sebelahnya ya, orang yang merasa dirugikan bisa mempertimbangkan, ya. Bahkan kita mengenal di KUHP baru nanti ada di KUHP baru maupun di KUHP baru ada yang namanya judicial pardon, ya, permaafan judicial. Jadi semua perbuatan terpenuhi, tapi nanti bisa diputuskan tidak menjalani hukuman. Nah, Pak Prabowo sendiri melalui Pak Dasko memerintahkan kepada saya, ya, setelah saya memasukkan, coba itu dipantau bagaimana segera adik mahasiswa itu segera bisa ditangguhkan penahanannya. Ya, dibina artinya gitu ya. Pak Prabowo nih sebagai objek di gambar tersebut, ya kan, bahkan menginstruksikan bagaimana segera ditangguhkan penahanannya dan ada pembinaan. Nah, pembinaan ini kan kita kemarin teman-teman dari ITB sudah menyatakan kesanggupannya, orang tuanya pun ya kan sudah menyatakan permintaan maaf juga secara terbuka ya. Menurut saya, ya, ini pembelajaran yang sangat baik kita semua. Satu, ke anak muda nggak gampang loh, ya. Saya ini usia 50 tahun. Kita ini tapi kelihatan mendidik, masih muda ya? Makanya dikira orang 25 tahun. Siapa? Jadi mendidik anak kita saja umur-umur Gen Z itu nggak gampang. Pasti di-challenge terus kan. Gen Z ini kan men-challenge apapun, Bos. Kalau kita pakai pendekatan formalistik hukum ANSI, nggak selesai ini barang, ya kan? Jadi kita mesti mengedepankan pendekatan yang lebih komunikatif dengan mereka ini, gitu loh. Bang Habib kan udah berkomunikasi ya dengan penyidik. Nah, itu memang ada aduan yang masuk sehingga itu udah viral di mana-mana pun. Memang ada aduan? Enggak ada aduan. Ini kan deliknya umum yang dipakai kan. Jadi sudah beredar di mana-mana dan sebetulnya kan ini sudah menimbulkan keresahan juga. Kan waktu kami ini saya cerita waktu pembahasan KUHP dulu. Kenapa pasal penghinaan presiden masih eksis? Walaupun dengan KUHP yang baru kita bikin, Pak, ya, Om, Bro, kita bikin lebih rumit untuk diterapkannya karena harus lewat restoratif justice. Ya, kenapa harus eksis? Karena ini kan simbolisasi perwakilan orang, banyak yang memilihnya, gitu kan ya. Filipus kan dulu pilih saya. Ya kan? Kita warga roti. Anak timur. Kita minggir dulu kayaknya nih, biar mereka aja udah. Ya kan? Kalau tokoh-tokoh seperti itu memang nggak baperan. Pemimpin nggak mungkin baperan. Tetapi pendukungnya bisa saja emosi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan nanti bisa bahkan sampai kerusuhan fisik. Orang gara-gara klub bola saja bisa berantem, bisa berkelahi, apalagi gara-gara persoalan seperti ini. Nah, inilah kita ini secara pasti ya, walaupun memang nggak terlalu cepat ya, berjalan menuju ke arah perbaikan nih dalam konteks kita berhukum. KUHP-nya baru akan diterapkan 2026. KUHP-nya belum kick off pembahasan ya, belum dibahas nih, baru di bulan depan. Tapi restoratif justice
telah maksimal diimplementasikan oleh Pak Kapolri. Ini bravo untuk Pak Kapolri. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya seperti apa kasus ini, Mas Heri, dari kacamata hukum? Karena kan kalau kita berbicara restoratif justice, artinya kan harus ada kritikan, harus ada saran. Ya. Tetapi kan ini seolah-olah ya tujuannya seperti mempermalukan, walaupun awalnya tidak ada niat begitu. Inginnya bercanda. Seperti apa Mas Heri melihatnya? Agar aman, sebelumnya saya harus mengungkapkan, mendeklarasikan bahwa saya ini pecinta Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Baik. Warga Timur bukan? Ya, warga Timur juga. Pendukung Pak Habibur Rahman kita. Bahwa menurut saya begini, ini dari pernyataan Bang Habibur Rahman tadi juga menarik ya, bahwa ini menjadi angin segar bagi kebebasan berpendapat dalam konteks berdemokrasi yang ke arah yang lebih positif gitu ya. Pejabat publik tidak baperan, kemudian bisa melihat dari perspektif bahwa ini adalah sesuatu yang patut atau tidak urgensinya untuk ditarik ke ranah substansial, ke ranah pidana. Ini menarik menurut saya. Dan pernyataan ini kan harusnya sesuai dengan semangat di KUHP ya, kemudian juga di KUHAP nanti ke depan kalau memang jadi untuk dievaluasi atau direvisi. Karena ada keadilan rehabilitatif, ada keadilan korektif di sana, bukan hanya nafsu memidananya saja. Apalagi kalau bicara dalam talian pasal ini kan clear lah, kalau mau bicara ditarik ke ranah pidana ada Undang-Undang ITE-nya pasal 27 dan juga pasal 35. Tapi ke dalam konteks bahwa kalau 27 ayat 1 bicara tentang delik kesusilaan, benar, ini masuk delik umum. Tapi kalau ditarik ke pasal 27A misalnya tentang pencemaran nama baik, tentu kan ini kembali ke delik aduan tadi kata Mbak Putri. Nah, tinggal kembali kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, dan saya rasa sebagai seorang negarawan tidak menganggap bahwa hal ini adalah hal yang rumit ya. Dari kata timur itu Bang, rumit. Ya, makanya. Itu kemudian tidak kemudian itu ditarik ke ranah pidana. Menurut saya ini saran yang benar, apalagi prosesnya adalah ada upaya perbaikan, ada ini belum kata permaafan ya, tapi dia sudah mengakui kesalahannya. Dan juga kemudian sejauh mana ini mengganggu kepentingan umum kan juga harus ditakar ya. Saya yakin dan percaya Jokowi lovers dan Pak Prabowo fans pasti akan marah sekali. Tapi dalam konteks yang lain juga mungkin ada hal yang kita perlu lihat, bahwa hal ini tidak hanya bicara tentang satu sisi hak hukum seseorang, tapi bagaimana kita menggunakan hak hukum itu dengan sebijaksana mungkin kan. Jadi saya rasa perkara ini perlu jadi pembelajaran ketika kita mungkin tidak menyukai sesuatu, tapi bukan berarti dengan cara-cara yang tidak tepat. Ekspresinya juga harus diperhatikan adalah bertanggung jawab tadi. Saya rasa dalam konteks itu hukum pidana jadi ultimum remedium, bukan jadi primum remedium. Dan kita sepakat ada penangguhan penahanan, tapi sekali lagi institusi dalam hal ini juga berperan. Tadi Bang Habib juga katakan kan, bahwa mereka ingin melakukan pembinaan, begitu. Dan saya rasa ini langkah yang paling bijaksana dan harusnya memang dilakukan, gitu. Oke, ini kan ada 2 pasal ya sebetulnya yang mendasari penangkapan atau penahanan terhadap mahasiswi tersebut. Ini ada pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE. Tadi juga Bang Habib sudah bilang bahwa tidak ada aduan, jadi ini delik umum. Nah, nanti saya mau minta Mas Heri untuk melihat ya, apakah kasus-kasus seperti ini itu masuk atau bisa dikategorikan delik umum atau memang harus berdasarkan aduan begitu ya. Nanti sesaat lagi kita akan bahas, usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua, dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Ya, sementara mahasiswa masih berada di Barreskrim, namun demikian kami dengan berbagai pihak sedang melakukan komunikasi ya agar mencari jalan yang terbaik. Saya kira saya juga mendukung, ITB sangat mendukung pernyataan Pak Hasan Hasbi terkait dengan mahasiswa ini, dan ITB tentu saja sangat mengharapkan agar mahasiswa kami ini dapat dibina dengan baik oleh pihak ITB. Ya, saya mau langsung ke Bang Habib. Bang Habib, tapi sebenarnya gini, kan ini banyak juga yang warga jadi khawatir, wah ini jangan-jangan nanti kalau saya mengkritik bakalan ditahan juga atau mungkin terlalu pedas ditahan juga. Nah, sejauh mana nih batasan antara kritik atau satir terhadap
pemerintah begitu atau pejabat publik. Apakah kasus ini memang sudah melanggar prinsip dari kebebasan berekspresi tadi atau bagaimana, Bang? Ya, saya sampaikan kalau hukum itu kan antara actus reus perbuatan dan mens rea. Itu yang kita adopsi di KUHP yang baru ini. Tidak sekedar pemenuhan actus reus itu pemenuhan unsur-unsur pasal pelanggaran. Ini kata Filipus ya kita diskusi tadi kan kalau pemenuhan unsur pelanggaran kayaknya sederhana sekali, pasti terbukti. Karena ini gambar yang tidak senonoh. Ya kan ya, melanggar kesusilaan diupload. Menghina kalau kata ya warga kan ya, mengecam. Bukan sisi itu, sisi ketidaksenonohan itu, adegan berciuman itu. Nah, terpenuhi kan unsurnya kan. Lalu mens rea-nya seperti apa? Apakah ada niat sikap batin si pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut, gitu loh. Nah, sehingga keduanya dikombinasikan dalam implementasi oleh Polri. Kan ini kan masuk dalam proses penyidikan. Tentu saja karena unsur-unsur pasal sudah, unsur-unsur deliknya sudah terpenuhi. Karena itu dalam waktu yang singkat Polri bisa mengambilkan keputusan yang sangat-sangat bijaksana. Bahwa setelah berkomunikasi, berdiskusi, berdialog dengan si pelaku, dengan keluarga, ya kan ya, dengan saya juga selaku pihak yang diminta untuk memberikan penjaminan, ya kan ya, bisa disimpulkan ya bahwasanya memang nih anak kita ini tidak bermaksud ya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Sehingga dalam waktu singkat bisa diputuskan penangguhan penahanan. Tapi walaupun ini baru penangguhan penahanan, arahnya menurut saya ya Mas Heri ya, sepertinya ini lambat laun akan dihentikan perkaranya ya. Nah, karena sudah ada pembicaraan untuk menjalani kuliah, untuk menjalani pembinaan oleh institusi tempat beliau, tempat anak ini sekolah kuliah di ITB dan di orang tua. Artinya kan pembinaannya di orang tua dan di kampusnya. Nah, Mas Habib, yang menarik adalah ini kan mungkin pelaku sendiri masih berkuliah. Sementara bagaimana kalau misalnya kita berandai-andai ada masyarakat biasa saja yang tidak bekerja melakukan postingan-postingan ataupun yang seperti serupa. Ya, apakah juga tindakannya ataupun treatmentnya akan sama seperti mahasiswi ini atau bagaimana? Ya, kita lihat ya, yang paling paham itu kan sebenarnya kan penegak hukum kita ya. Ini orang beneran ya. Kalau misalnya sudah berkali-kali ya kan ya, lalu ketika diajak berdiskusi memang saya nggak suka dan sebagainya begitu ya, bisa dibilang ya. Ya pasti kan terbukti mens rea-nya juga. Nah, jadi bukan atribusi dia mahasiswi kah, perempuan kah, masih muda kah, bukan itu. Tapi itulah, pemeriksaan itu kan ada dialog dalam setiap pemeriksaan. Nah, itu bisa disimpulkan oleh ini. Ini untuk perkara-perkara terkait terutama ya, ujaran. Ini kan ujaran walaupun gambar ya. Saya kebetulan, mohon maaf Pak Eri, disertasi saya ini soal ya restoratif justice dalam perkara ujaran kebencian. Jadi sangat relevan ini kan dengan persoalan ini gitu loh. Jadi perkara ujaran kebencian ini tidak bisa tidak ya. Ini kan masuk dalam ruang lingkup luas pasal ujaran kebencian ya. Perkara ini ya tidak bisa tidak harus diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Ya, kalau misalnya perkara penganiayaan orang memukul kan jelas, itu nggak perlu dicek mens rea lagi Pak. Udah gerakan otot bukulin orang itu kan jelas niat melakukan pidana gitu kan ya. Tapi kalau ujaran, gambar, ya kan ya, apalagi gambar lebih spesifik lagi, itu kan bisa multi interpretatif ya. Kita ini ingin menyampaikan apa belum tentu sama dengan apa yang kita ucapkan. Orang yang membaca, orang yang melihat, apalagi belum tentu bisa menangkap apa yang kita ini. Kita semua kesulitan loh. Artinya harus dicari tahu dulu tujuannya ya. Iya. Gitu ya. Harus dalam konteks komunikasi. Kita ini semua kesulitan, Pak. Dalam konteks tulisan ya, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan. Apalagi singkat, spontan dan lisan kan. Media sosial itu kan spontan dan lisan. Nggak ada mekanisme redaksi, nggak ada mekanisme editing. Gitu kan. Nah, itu sulit. Tambah lagi orang banyak yang melihat dan membacanya, itu kan pasti ada kesulitannya. Mengunggah kembali gitu ya. Tapi Bang Habib, ini persepsi publik juga jadi menganggap pemerintah anti kritik nih, langsung diciduk gitu kan. Nah, gimana ini supaya tidak supaya pemerintah mungkin tidak anti kritik? Ya kalau ini prosesnya gitu, mengabaikan mens rea, nih bocah terus ditahan, disidang, dihukum, boleh.
Tapi dalam waktu cuma 2 hari bisa ada keputusan yang demikian bijaksana. Kalau saya sih justru mengapresiasi institusi Polri, teman-teman penyidik, Pak Kapolri. Iya, tapi kan itu karena dijamin sama Bang Habib. Bukan, Kalau rakyat biasa enggak, mungkin yang tidak dijamin mungkin lanjut Bang ke pengadilan. Kita kan banyak perkara seperti ini ya. Bagaimana saya bicara angka ya, bicara angka. Bagaimana konsep restoratif justice ini berkembang sejak 2019 nih, ya, ke 2024. Ya, jadi itu masuknya Pak Prabowo di pemerintahan 2019 ya. Di kepolisian ada yang namanya Perpol, peraturan kepolisian. Di kejaksaan ada namanya Perja, peraturan kejaksaan. Di pengadilan ada namanya SK Dirjen Badilum, ya, Badan Peradilan Umum. Kemudian dalam KUHP baru ada, di KUHP baru kita insert 1 bab. Jadi ini bukan spontan kasus per kasus. Regulasinya kita siapkan, ya. Aturannya kita siapkan, implementasinya sudah berjalan sebelum aturannya berlaku loh. Yang di 2026 ini belum berlaku, sudah berjalan. Saya pikir ini luar biasa. Sedikit saja Mas Habib, apakah di peraturan yang dipersiapkan juga hanya dengan permintaan maaf saja sudah cukup untuk kemudian? Jadi gini, makanya ada banyak cara untuk menilai mens rea itu keahlian dan skill penyidik nanti yang bermain di sana. Tapi ada panduannya, bukan subjektivitas. Gitu. Saya ke Mas Heri. Mas Heri sendiri melihatnya batasan hukum dari kebebasan berekspresi, kan kita sebetulnya dijamin ya kebebasan berekspresinya dalam Undang-Undang Dasar 45 begitu ya. Tapi kalau Mas Heri sendiri melihat batasan hukumnya ini memang sudah melanggar prinsip atau ada koreksi nggak dari kasus ini? Ya, kita kan bicara dalam konteks HAM ini, kita lihat DUHAM, Declaration Universal of Human Rights begitu ya. Kemudian ada ICCPR yang kemudian turun menjadi undang-undang tentang HAM sendiri. Dan itu banyak diadopsi di undang-undang di KUHP, di KUHAP gitu kan. Nah dalam konteks tadi menurut saya kita juga menarik kembali ke belakang Mbak Putri bahwa dalam hukum pidana itu ada mala in se ya Bang, ada mala prohibita. Apakah dalam konteks kajian kasus ini sebenarnya ini bukan kejahatan yang kita kenal seperti pembunuhan tadi Bang Habib bilang. Tapi misalnya ini dikatakan kejahatan karena diatur oleh hukum yang mengatakannya sebagai kejahatan. Maka ini mala in prohibita tadi yang saya katakan. Kalau kita menariknya ke arah sana seharusnya level atensi kita terhadap substansi perkara ini tidak langsung kita katakan sebagai kejahatan, itulah sebenar sejatinya tadi. Maka kita lihat dulu apa sih dampak dari yang dihasilkan dari meme tadi gitu. Kemudian mungkin orang yang terdampak langsung, pihak yang ada dalam gambar itu misalnya, seperti apa reaksinya gitu. Nah, ketika ada tindakan dari seorang penegak hukum untuk memproses ini, itu kan mungkin yang jadi reaksi masyarakat gitu kan. Ya, tapi dalam konteks bahwa ini penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan dasar dasar hukum yang digunakan tadi adalah aturan undang-undang. Tentunya kembali lagi bahwa ketika bicara tentang kemerdekaan berpendapat, apakah kita mau menjadikannya sebagai satu hak yang relatif ataukah hak yang sifatnya absolut? Kalau absolut kan berarti nggak bisa diatur sama sekali. Sedangkan ketika kita bernegara memang ada aturan undang-undang yang harus kita taati. Maka ini penting dalam hal tidak hanya membuat undang-undang, tapi dalam pelaksanaan menerjemahkan dari undang-undang itu kan harus dipahami oleh mereka yang berada di lapangan ya. Jangan sampai semangat pembentuk undang-undang tadi Bang Habib mengatakan demikian, sebenarnya nggak mesti harus primum remedium, dia ultimum remedium. Tapi kemudian digunakan instrumen hukum pidana, alat kelengkapan negara, ditangkap, ditahan seseorang tadi. Padahal harapannya nggak sampai sejauh itu tadi. Apakah bisa tabayun dulu, restoratif justice dari mekanismenya. Nah, ini yang harapannya penting di sana. Kemudian menerjemahkan antara aturan umum tadi dengan membuat aturan teknis ini kan kadang juga berbeda-beda. Pandangan misal teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, di level pengadilan itu sering kita temukan faktanya begitu. Nah ini bagaimana kemudian kita untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat itu sebenarnya bukan pidana dulu yang diutamakan tadi saya katakan. Bukan primum remedium dia, tapi kita bicara dalam konteks ultimum remedium. Kita tidak mengatakan bahwa perbuatan itu benar, sama sekali tidak. Dan kita tidak mendukung hal itu. Karena menghormati orang tidak hanya berdasarkan pejabatan, dia sebagai pejabat publik atau tidak, dia seorang presiden atau tidak. Tapi hakikatnya adalah menghormati setiap warga negara.
setiap individu. Kan itu inti dari Artinya human sebelum rights ada tadi. proses penangkapan, menurut kacamata hukum Mas Heri, artinya sebelum penangkapan bisa saja dilakukan secara kekeluargaan, meminta penjelasan, meminta keterangan begitu. Dipanggil aja tapi Dipanggil nggak aja ditahan dulu gitu. gitu. Misalnya. Ya, karena begini, kalau kita bicara orang itu terpenuhi unsur delik saja, mungkin mudah dengan menggunakan instrumen hukum. Tapi mengatakan orang ini bersalah atau tidak, tadi sudah disinggung juga oleh Bang Habib, ada judicial pardon misalnya kan, itu kan putusan pengadilan yang harus bicara. Tapi kan masuk ke mekanisme ini sudah panjang kali lebar, sudah banyak upaya mungkin yang dilakukan secara paksa, dan itu secara human rights, secara hak asasi manusia berpotensi banyak pelanggaran. Walaupun orang ini mungkin dianggap sudah melanggar hak asasi orang lain juga dengan masuk ke delik kesusilaan atau mencemarkan nama baik seseorang dan lain sebagainya. Tapi dalam koridor pasal ini memang menurut saya harus ada kehati-hatian, karena ketika kita ingin membatasi sesuatu yang sifatnya di dunia maya, saya rasa dengan menggunakan instrumen hukum pidana akan banyak tsunami perkara nanti ke depan. Tapi Mas Heri, undang-undang ITE yang baru kan udah disahkan nih. Ya. Artinya memang belum diterapkan atau harusnya kan sudah bisa diterapkan, bukan sih? Iya, tadi kalau kita secara menggunakan kacamata kuda saja, menggunakan instrumen hukum pidana, semua orang bisa terpenuhi unsur delik dengan mudah. Tapi kemudian ketika kita melihat dalam yang lebih dalam tadi adakah memang kesungguhan niat tadi, atau dia mungkin adalah bagian dari lawan politik begitu, itu mungkin ada kajian yang tertentu ya, berarti dia sudah ada ada tujuan tertentu, soal ada niat setting berarti harus goals dari tadi. kejujuran pelaku ya, jujur nggak tuh niat atau enggak. Karena itu harus yang digali adalah sejauh mana perbuatan tadi itu dilakukan dengan melihat intentionnya tadi, secara niatnya tadi dia sengaja atau tidak sih, apa alam pikiran dia yang kemudian memaksa dia atau terpaksa dia melakukan itu, apakah ini sebuah bentuk dari saya nggak tahu ya, kritik atau bukan, yang itu yang perlu digali tadi. Kalaupun itu salah ya tetap harus dikatakan salah, cuman prosesnya apakah kita menggunakan instrumen hukum pidana untuk kasus-kasus macam ini, itu yang semestinya perlu secara bijaksana kita lakukan dan kita pertimbangkan gitu. Oke, terakhir mungkin Mas Habib. Apa? Ya, harapannya dari kasus ini mungkin ada terkait masyarakat pesan Indonesia, jadi gini, terkait kebebasan berekspresi, jadi gini, batasan-batasannya apa terkait saja. restoratif justice, itu memang ada penentangan ya. Soal di tahap penyelidikan ini, Pak Heri, ya kan, apakah di tahap penyelidikan sudah bisa diterapkan, diimplementasikan restoratif justice? Karena prakteknya ya sulit sekali. Bagaimana mungkin diterapkan, karena memang belum ada upaya paksa, ya belum ada mekanismenya untuk memanggil, untuk memeriksa. Itu kan semua proses dalam penyidikan. Gitu loh. Nah, sehingga bisa dipahami di satu sisi memang delik-delik terpenuhi, unsur-unsur delik pelanggaran yang terpenuhi, nggak ada yang salah dengan Polri menangkap dan menantu, nggak ada yang salah. Ya, tapi bagaimana Polri menerapkan yang namanya restoratif justice, mengedepankan dialog, komunikasi, diskusi, lalu memberikan penangguhan penahanan, bahkan ini secara de facto menghentikan penyidikan ini sebetulnya ya. Itulah yang menurut saya sangat-sangat bagus diterapkan. Gitu, Put. Philip. Baik, Mas Habib dan juga Mas Heri, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap ya bagaimana kasus ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita juga lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Apalagi kan ini kan kalau kita lihat eranya sudah berubah, bukan lagi mulutmu harimaumu, tetapi jempolmu harimaumu. Ya kan, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, semoga sehat dan sukses selalu. Jadi lebih sering ya nanti ke sini ya. Iya. Ini edisi khusus ini. Wah, edisi khusus buat Waisak. Ya, untuk Timur yang undang. Kalau bukan anak Timur. Oke, baiklah. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Birsa. Usai jeda kita masih akan kembali dengan beragam informasi. Di antaranya ada sebuah kapal yang mengangkut puluhan wisatawan dari Pulau Tikus Bengkulu terbalik dan karam di perairan pantai Malabero Bengkulu. Ada 7 wisatawan yang dilaporkan ini meninggal dunia dalam kejadian ini. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jalur wisata, tepatnya di jalur Provinsi Simpang 4, Sigobing, Garut, arah Bandung, Jawa Barat, dilanda banjir, dampak dari meluapnya air sungai di Jalan Warung Petei. Kita lihat video amatir yang berhasil direkam oleh salah seorang pemotor saat dirinya terjebak banjir di Warung Petei, Garut, Jawa Barat pada Minggu petang.
Kita saksikan bagaimana para pengendara motor tidak bisa melanjutkan perjalanan karena tingginya ini luapan sungai yang menggenangi jalan. Banyak pemotor yang mengalami mogok karena mesin kendaraan terendam banjir. Banjir berimbas hingga simpang 4 Sigobing Garut arah Bandung. Dan juga atas kejadian ini banyak kendaraan wisatawan yang kemudian terjebak kemacetan. Masih terkait cuaca buruk pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Majalengka mengakibatkan ini tanah longsor di jalan nasional antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Kuningan. Sebanyak 2 pengendara motor ini tertimbun oleh material longsor. Petugas BPBD Kabupaten Majalengka, Kepolisian dan TNI diterjunkan untuk membersihkan material longsor dan mengevakuasi korban yang tertimbun. Korban tertimbun longsor dalam keadaan terluka dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, sebuah kapal yang mengangkut puluhan wisatawan dari Pulau Tikus, Bengkulu terbalik dan karam di perairan Pantai Malabero, Bengkulu. Dan kabarnya ini 7 wisatawan dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini. Peristiwa naas ini terjadi pada Minggu sekitar pukul 5 sore di mana kapal motor yang mengangkut wisatawan yang baru saja berwisata dari Pulau Tikus, Bengkulu. Kapal kemudian tenggelam setelah diterjang oleh ombak besar dan kapal juga sempat mengalami kebocoran sebelum akhirnya terbalik. Warga dan nelayan yang berada di tepi pantai langsung mencoba menyelamatkan wisatawan yang tercebur ke laut. Namun 7 orang meninggal dunia. Para korban ini berasal dari beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkulu Utara hingga Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini sebagian korban juga telah dibawa pulang oleh pihak keluarga. Dan untuk mengetahui bagaimana update dari kecelakaan ini ya Putri dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk langsung menyapa Herwan Antoni, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Pak Herwan. Selamat pagi, salam tentu semuanya. Ya baik Pak Herwan, kami ingin penasaran bagaimana update dari kasus 7 orang meninggal yang tengah berwisata ini. Apakah masih ada korban hilang atau seluruh korban juga sudah ditemukan begitu? Baik, terima kasih pemirsa waktu. Kami dari halaman Pemda Provinsi Bengkulu, tepatnya di dekat lokasi TKP. Ini saya bersama Kapolres beserta jajaran dan Basarnas dan semua instansi kita dan pada pagi hari ini melaksanakan apa dan kami hari ini melakukan penyisiran yang terhadap alhamdulillah yang menunjukkan bahwa itu ada 104 orang ya sampai pagi hari ini yang meninggal itu yang lain itu kondisi selamat. Pak Herwan. Ada yang Pak Herwan, kami juga penasaran bagaimana kemudian kondisi terkini cuaca di sana, apakah juga masih buruk untuk para wisatawan berwisata di sekitaran pantai begitu Pak? Halo? Ya, dapat kami langsung karena memang ini adalah kapal ya yang digunakan untuk wisatawan berwisata ke salah satu pulau ya yang ada di dekat dengan kota Bengkulu, namanya Pulau Tikus. Dan wisatawan ini menaiki atau menggunakan Baik Pak Herwan. kapal. Baik. Pak Herwan, tampaknya
sinyal kita tidak cukup baik, Pak. Komunikasi kita perlu kita perbaiki. Tapi kami bisa tangkap ya poinnya bahwa betul. memang saat ini petugas BPBD masih terus melakukan pencarian begitu ya. Apakah masih ada korban-korban lain atau Betul. memang semua sudah diketemukan, dan tentunya kita juga menghimbau kepada wisatawan yang ingin berlibur di sana untuk tetap berhati-hati. Berhati-hati Ya. saat berwisata. Terima kasih banyak Terima Pak Herwan kasih, Antoni, Pak Herwan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu. Selamat pagi dan sehat selalu. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita hadirkan informasi sejumlah ruas jalan di Kota Bandung yang mengalami kepadatan, khususnya di kawasan wisata heritage dan ikonik di Bandung, Jawa Barat. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih Mas Eko, Mas Iqbal. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Setelah sebelumnya air suci Waisak diambil dari Umbul Jumprit, pada Minggu sore air suci ini tiba di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Rencananya air tersebut akan digunakan sebagai sarana puja dalam peringatan Waisak 2569 di Candi Agung Borobudur. Ya, selanjutnya air kemudian dibawa ke altar untuk didoakan oleh para biksu dari berbagai sangha, diikuti para umat Buddha. Lalu dilakukan puja bakti, kendi berisi air suci yang dibawa para biksu disemayamkan di Candi Mendut. Rencananya air dan api tersebut akan dikirap pada Senin ini menuju Candi Agung Borobudur dan akan digunakan sebagai sarana puja dalam peringatan detik-detik Waisak pada tahun 2025 di Candi Agung Borobudur. Waisak tahun 2569 ini mengambil tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia. Ya pemirsa, setelah para biksu mengambil air berkah di Umbul Jumprit, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung untuk perayaan Waisak di Borobudur, air berkah tiba di Candi Mendut pada Minggu sore. Nah, air berkah yang dibawa dari Umbul Jumprit Temanggung ini sudah tiba pemirsa di Candi Mendut di Jawa Tengah, begitu. Untuk dilakukan pensakralan air berkah Waisak di altar utama. Dan inilah prosesi dari para biksu, ritual pengambilan dan juga penyemayaman air berkah yang ada di Candi Mendut sebelum nantinya dibawa ke Candi Agung Borobudur untuk menjalani ritual lainnya dalam Trisuci Waisak 2025. Ya pemirsa, setelah menempuh perjalanan spiritual dari Thailand, 39 biku tudong akhirnya sampai di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kedatangan puluhan biku tudong ini pun disambut oleh biku dan umat Buddha dengan memberikan bunga sedap malam dan tabur kaki biku dengan bunga sebagai simbol penghormatan. Ya, ada 39 biku tudong yang menempuh perjalanan dari Thailand ya. Ini jauh sekali jaraknya, ada 2.763 km dan sudah tiba di Candi Borobudur. Nah, puluhan biku tudong ini berasal dari 4 negara, disambut oleh puluhan umat di marga utama Kompleks Candi Borobudur. Usai dilakukan prosesi penyambutan, puluhan biku ini kemudian meneruskan perjalanannya dengan naik ke Candi Borobudur untuk melakukan sujud syukur di Stupa Induk. Usai melakukan sujud syukur, para biku tudong ini kemudian melanjutkan prosesi doa bersama dan dilanjutkan dengan ritual pradaksina, yakni mengelilingi Stupa Induk Candi Borobudur. Wow, seru ya perayaannya, berarti bertepatan hari ini. Nanti malam ya puncaknya. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membuka sejumlah museum di ibu kota hingga malam hari. Nah, kebijakan ini dirancang untuk memberikan pilihan wisata edukatif di tengah padatnya aktivitas masyarakat di siang hari.
Sejumlah museum di ibu kota seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Keramik, Museum Bahari, dan Museum Betawi kini dapat dikunjungi hingga malam hari. Di Museum Sejarah Jakarta, pengunjung bisa menikmati sajian 23.000 koleksi sejarah dipajang lengkap, mulai dari alat ukur bata, senjata kuno, hingga meja persidangan hakim. Masyarakat yang datang juga menyambut positif karena memiliki kesempatan baru untuk belajar sejarah tanpa terik matahari dan antrian panjang di siang hari. Menurut saya sih bagus ya, karena mungkin orang-orang itu mau weekend atau di hari weekday itu ada kesibukan dari pagi sampai siang. Saya pribadi lebih prefer untuk healing sore-sore sih. Jadi menurut saya baik banget, bagus banget untuk museum buka di sore hari sampai malam, karena kita tuh dapat belajar. Maksudnya selain healing kita kan bisa belajar setelah pulang kerja atau pulang sekolah mungkin. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyatakan bahwa program ini adalah bentuk terobosan untuk menghidupkan kembali minat berkunjung ke museum. Di samping wisatawan ya atau masyarakat bisa menikmati sajian koleksi-koleksi kami ya dari masa prasejarah hingga sekarang ya, tentunya yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kota Jakarta, dan juga kami sekarang sudah menyiapkan atau membuka yaitu ruang imersif, di mana di sana kita bisa menyaksikan berbagai kegiatan atau kebudayaan Betawi. Konsep Museum Night ini dirancang untuk memberikan pilihan wisata edukatif di tengah padatnya aktivitas masyarakat di siang hari, sekaligus meningkatkan apresiasi publik terhadap warisan sejarah dan budaya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, libur panjang Hari Raya Waisak membuat sejumlah ruas jalan di kota Bandung ini mengalami kepadatan. Salah satunya terjadi di ruas Jalan Braga dan Asia Afrika yang merupakan salah satu kawasan wisata heritage dan cukup ikonik ya di kota Bandung. Ya, kepadatan kendaraan di ruas jalan ini mulai terjadi sejak sore hari hingga malam. Satlantas Polrestabes Bandung melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kepadatan seperti buka tutup arus dari Jalan Braga menuju Jalan Naripan, serta pengalihan arus dari Jalan Tamblong menuju Jalan Lengkong Besar untuk kendaraan yang akan mengarah ke pusat kota. Nah, selain terjadi penumpukan kendaraan menuju lokasi wisata, kawasan Braga ini juga menjadi lokasi favorit wisatawan lokal maupun dari luar kota. Hanya sekedar untuk bersuah foto maupun juga memburu kuliner. Ya, selain Bandung, Bogor ini biasanya jadi salah satu juga tujuan wisata masyarakat ya. Nah, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas pemirsa dengan menutup jalur kendaraan dari arah Jakarta karena volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta ini terus meningkat. Bagaimana tanggapan sebagai penghuni Sentul? Aduh, pusing macet saya pulangnya. Ya, one way dari arah Puncak menuju Jakarta mulai diberlakukan sejak Minggu siang pukul 12 setelah sebelumnya petugas kepolisian menerapkan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Pada Minggu siang hingga sore volume kendaraan wisatawan asal Jakarta terus mengalami peningkatan. Dan untuk sementara kendaraan yang hendak menuju ke arah atas ini tidak bisa melintas dan menyebabkan antrian yang cukup panjang hingga exit tol Ciawi. Rekayasa arus lalu lintas ini masih akan diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan volume kendaraan di kawasan Puncak. Ya, langsung saja mungkin ya kita sapa yang lagi liburan nih. Kita kerja di sini, malah ini rekan kita yang satu ini liburan jalan-jalan di Puncak Bogor. Kayaknya mestinya diikut, kita diajak ke sana siarannya ya. Ada Margarita Novita yang di Royal Safari Puncak. Margareta, seperti apa suasana di sana? Seru tidak?
Ya, Philip, Putri, dan juga pemirsa, ini bagi Anda yang masih bingung mau liburan long weekend kemana, ini saya punya satu rekomendasi destinasi, yakni ada di Royal Safari Garden. Ini tepat di belakang saya, ada tulisan Dine with Giraffe. Nah, ini artinya pemirsa bisa makan bersama jerapah. Wah, ini seru sekali dan juga unik pemirsa. Saya mau ajak Anda untuk langsung saja melihat bagaimana keseruan yang ada di dalam pemirsa. Karena di dalam sudah ada pengunjung juga, ini yang sedang menunggu dan menanti makanannya datang untuk sarapan bersama jerapah. Nah, di sini ada Mbak Maurel bersama Mas Hervan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak, ini kan sembari menunggu makanannya belum datang ya. Mungkin kita bisa kasih makan ke jerapahnya dulu kali ya. Boleh ya sambil tanya-tanya ya. Ya pemirsa, jadi di Royal Safari Garden ini memang bisa dine in ataupun makan bersama jerapah. Dan ini di sebelah saya ini sudah ada jerapahnya pemirsa. Wah, ini kalau dilihat secara langsung lucu sekali. Dan ini para pengunjung sedang berinteraksi pemirsa. Ini sedang memberi makan. Karena di Royal Safari Garden, di Dine with Giraffe ini bisa juga memberi makan langsung dan berinteraksi. Foto-foto juga ini pemirsa langsung dengan jerapah. Nah, mungkin kita bisa sambil tanya-tanya. Di sini ada Mas Farhan. Ini Mas Farhan sebagai pawangnya ya. Mas Farhan, selamat pagi. Pagi. Mas, ini ada namanya nggak sih Mas? Ada. Namanya tuh Barak. Oh, namanya Barak. Oh, kalau umurnya ini berapa Mas? Dia umurnya baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Ini memang sudah sering di sini ya Mas ya? Iya, betul, sering di sini. Oke, kalau ini Barak sendiri atau ada temennya lagi nih Mas? Ada temannya lagi. Satu lagi masih di dalam kandang. Siapa nih Mas namanya Mas? Namanya Kali. Namanya Kali, oke. Mas Farhan, kalau misalnya ini lagi ada kegiatan ngasih makan, ini makanan apa aja sih yang dikasih ke jerapahnya? Itu salah satunya ada daun kaliandra, ada wortel, ada buncis, kacang panjang juga kita kasih. Mas Farhan, bisa nggak sih ini kasih kode-kode ke Barak buat senyum ke kamera nih, biar dilihat pemirsa nih? Boleh, silakan. Barak. Mas, ini saya juga coba kasih makan, boleh ya? Silakan. Saya ikutan ya, Mas. Boleh. Biar cobain ini pemirsa, saya juga mau kasih makan. Lucu sekali. Langsung dimakan dan juga dilahap. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ke pengunjung yang memang hari ini sudah rencana mau sarapan bareng sama. Selamat pagi, Mas. Pagi. Bisa sarapan sama jerapah nih di sini. Sebenarnya ini idenya Maurel sih buat kesini, karena kalau aku sih ngikutin Maurel aja ya. Cuman karena kita bisa sarapan sama jerapah, ini experience-nya seru gak sih? Seru ya? banget, karena aku udah planning dari lama juga. Oke, kalau sebelumnya boleh tahu ini dari mana? Kita sebenarnya dari Bogor ya, masih dari Bogor kota, karena kita ngelihat di sini bisa berinteraksi sambil makan sama jerapah, kayaknya seru sih ya. Jadi kita cobain ke sini. Gitu. Nah, ini kalau reservasinya, ini kan harus reservasi ya. Betul. Nah, itu susah nggak sih Mas untuk reservasinya? Kemarin kamu yang reservasi ya? Ya, kalau reservasinya mudah sih, cuman kita sempat reservasi, cuman sering full, makanya baru sempat hari ini kesini. Malah lebih kita hampir hamin 2 minggu lah ya, 2 minggu buat reservasi, karena rebutan juga sama pengunjung lain ternyata ya. Cepet-cepetan ya, dan kebetulan banget ini long weekend gitu. Nah, ini tadi kan barusan kasih makan jerapah nih. Gimana sih perasaannya? Seru banget, karena kan kita kan pecinta satwa ya, makanya pas tahu ini ada di sini dan kita ngasih makan langsung, cepet-cepet reservasi, karena seru banget. Kalau Mas Hervan sendiri gimana? Experience ya. Jadi sebenarnya ngasih makan jerapah tuh kayak ngasih makan satwa biasa, tapi karena jerapah gitu kan, jadi senang aja sih, new experience juga gitu. Bisa ketemu sama jerapah sambil makan nanti. Gitu. Tapi ini sebenarnya takut nggak sih tadi mau kasih makan tuh kan deket banget ya jaraknya. Sebenarnya deg-degan nggak sih, takut digigit atau gimana gitu? Tadi sempat nanya kipernya sih ya, katanya aman sih kalau jerapah, asalkan kita jangan terlalu agresif gitu ya, jangan terlalu kayak ngagetin atau gimana gitu. Tapi ini berarti pengalaman pertama ya ngasih makan sama satwa liar. Betul, ini katanya sih info dari kipernya ini tuh dari peranakan dari Taman Safari ya, gitu. Jadi udah aman gitu. Kira-kira nih nextnya mau makan di sini lagi nggak sih Mas? Mau ketemu sama Barak atau Kale lagi nggak sih? Kita eksplor restoran lain kayaknya ya di sini ya. Karena eksplor tempat yang ada di sini ya. Nah, sebenarnya ini rekomen nggak sih buat pemirsa TV One di rumah nih? Kira-kira
experience yang makan bersama jerapah ini bisa jadi hal yang rekomen dan menarik banget nggak sih? Tentunya menarik ya. Betul. Karena di sini kita bisa bukan ngobrol ya, interaksi bareng sama berbagai macam satwa, apalagi kalau bawa keluarga ya, Rel ya. Dan jarang banget ya kita bisa makan tapi sambil ditemenin sama satwa juga. Betul. Kalau misalnya experience sama harga yang dikeluarkan ya untuk makan di sini sendiri sepadan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau harga menyesuaikan ya, cuman kalau bisa ketemu satwa selangka ini dan sejarang ini, kan bisa kalau di tempat lain paling adanya rusa ya, atau apa sih kayak satwa biasa. Cuma kalau di sini satwanya itu kebanyakan dari Afrika kalau nggak salah. Jadi karena kita datangnya berdua aja Iya. ya. Karena kan satu paketnya itu kalau nggak salah bisa sampai 5 orang. Dan Oh iya, 5 kalau orang. kita ini cuma 600.000 itu terjangkau sih. Cuma karena kita berdua aja. Ya oke, mungkin kita bisa bantu pawaknya kali ya, panggil Barak, soalnya Barak ngapain ya di sana ya? Ya ini pemirsa jerapah yang sedang ada di sini, yang biasanya memang para pengunjung dari Royal Safari Garden ini berinteraksi langsung. Ini namanya Barak, pemirsa, umurnya 4 tahun. Ini kami sedang coba untuk memanggil kembali ya, karena sepertinya dia sedikit malu-malu ya, apa ngambek ya karena nggak diajak ngobrol ya sama kita tadi. Waduh, nanti kita ajak ngobrol ya pemirsa ya, biar nggak kabur nih. Dan mungkin kita bisa lihat gimana interaksi para pengunjung ini. Yang ada di sini pastinya bisa swafoto, kemudian juga memvideo dan juga interaksi pasti ya pemirsa, karena tadi sudah ada interaksi yaitu memberi makan. Tadi ada wortel, ada buncis, kemudian ada daun-daunan juga. Dan di sini juga bisa makan. Untuk makanannya sendiri ini makanan yang ringan pemirsa, seperti snack-snack seperti itu. Dan bisa kami informasikan juga bahwa di Dine with Giraffe ini terbagi menjadi 3 sesi. Ada sesi sarapan, kemudian ada makan siang, dan juga ada sesi senja nih, bisa nyanset sambil makan di sini ya pemirsa. Dan untuk harganya sendiri pemirsa, di hari kerja atau weekdays ini dibanderol 600.000 untuk 5 orang, dan juga untuk weekdays dan hari libur ini 650.000 untuk 5 orang. Kembali ke studio Putri Philip. Baik, terima kasih Margaret. Wah, bikin iri ya ternyata Put ya, bagaimana keseruan liburan di sana. Dan terima kasih Margaret untuk laporannya di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Ya, saya yakin sekali ya jerapahnya tadi betina. Kenapa? Karena nggak diajak ngobrol, ngambek. Oh iya, malu-malu Kalau didiemin kan begitu. Langsung nggak mau ngomong, Nah, langsung nggak mau makan. Kalau udah Pergi ngambek, langsung. biasanya telepon siapa nih? Telepon yang bisa belanjain lah. Telepon damkar, karena Satuan Pemadam Kebakaran ternyata ini punya tugas baru, mengantar seorang ibu pulang ke rumah orang tuanya usai bertengkar dengan sang suami. Put, telepon damkar. Sesaat lagi pemirsa. Yang viral, langsung saja berita viral kita buka dengan berita puluhan pria bertopeng yang diduga preman suruhan ini terlibat bentrokan dengan warga di Pati, Jawa Tengah. Ya, aksi puluhan orang bertopeng ini mendapat perlawanan warga hingga terjadi adu mulut dan berujung bentrok pemirsa. Namun karena kalah jumlah, ini 2 rumah warga yang berdiri di lahan sengketa tersebut berhasil dirobohkan oleh puluhan orang bertopeng tersebut. Sengketa tanah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah yang melibatkan kelompok petani dengan sebuah pabrik gula di Kecamatan Tayu ini tak kunjung usai sengketanya. Para petani menuntut agar tanah itu bisa digunakan kembali oleh warga. Balik. Pemirsa, aksi pembegalan motor kepada seorang pelajar yang sedang berteduh karena hujan ini terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana aksi begal motor terhadap pelajar yang sedang berteduh di Lumajang, Jawa Timur berhasil terekam oleh kamera CCTV dan viral di media sosial.
Dari rekaman CCTV, komplotan pelaku berjumlah 4 orang langsung turun dari motor dan langsung merebut kunci dan motor milik korban. Sempat mencoba lari, bahkan pelaku juga terjatuh di jalan, tapi pada akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor metik milik korban. Mungkin karena kondisi hujan begitu ya Putri, tidak ada warga yang mungkin sadar sepi yang membantu. Kita cek berita viral di Palembang pemirsa. Ini ada seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan dibacok sejumlah orang saat hendak melakukan prosesi akad nikah. Ya, inilah aksi penyerangan pemirsa yang menimpa korban bernama Ahmad Anda. Korban mengalami luka bacok saat turun dari mobil iring-iringan pengantin. Korban juga diancam dengan senjata api. Peristiwa terjadi di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang. Dan usai membacok korban, pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung melarikan diri. Akad nikah pun akhirnya dilangsungkan di IGD rumah sakit, meski mempelai pria masih menjalani perawatan medis. Pemirsa, Satuan Pemadam Kebakaran tampaknya punya tugas baru ya. Biasanya tempat curhat begitu ya. Nah, kali ini tidak hanya curhat, tapi mengantarkan langsung seorang ibu-ibu ini pulang ke rumah orang tuanya usai bertengkar dengan suaminya. Membantu warga pindah ya ke rumah orang tuanya. Informasi sih ribut sama suami. Ribut sama suami. Oke. Jadi ambil cara tengah dulu kan, mendamaikan dulu. Mendamaikan ya. Jadi saat ini tim dari Damkar Kota Samarinda Posko 2 membantu evakuasi seorang ibu-ibu ya yang sempat ribut dengan suaminya di kawasan. Ya, Putri dan pemirsa, ternyata tidak hanya memadamkan api, menolong kucing yang terjebak di atas pohon, mengevakuasi ular dan biawak masuk rumah. Tugas Damkar juga kini semakin banyak nih. Sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram milik Damkar Samarinda ini memperlihatkan sejumlah petugas Damkar sedang mengevakuasi seorang ibu. Bukan evakuasi karena kebakaran, tapi Damkar Samarinda menjelaskan jika tim Damkar Samarinda unit Posko 2 menerima laporan permintaan bantuan dari warga. Ini warga di daerah Sempaja meminta tolong dikarenakan terjadi permasalahan dengan suami, sehingga sang istri meminta bantuan Damkar Samarinda untuk bisa diantarkan ke rumah orang tuanya. Bravo Damkar. Pindah ya. Ini tugasnya makin banyak begitu ya. Aduh. Jadi ambil cara tengah dulu kan. Memadamkan api emosi begitu. Iya betul. Jadi saat ini tim dari Damkar. Ya pemirsa, berita viral tadi tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya mau langsung telepon Damkar karena kita udah selesai, saya mau pulang. Minta dijemput Damkar juga. Minta diantar juga. Kayaknya kalau yang datang bapak-bapak kayaknya nggak diterima. Disemprot pakai blambir ya malah ya. Pulang sendiri gitu. Khusus kata dia. Ya, saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari, pagi-pagi minum kopi. Cakep. Makan roti pakai selai. Cakep. Apa kabar Indonesia pagi, pamit dulu nih. Cakep. Besok kita jumpa lagi, bye-bye. Bye-bye.